Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Kamis 8 Juni 2023. Nah, kali ini ada beragam berita yang masuk ke dapur redaksi dan ada yang membuat marah, ada yang membuat bahagia, dan ada yang bikin deg-degan. Tapi bersama saya sudah ada koordinator liputan Bang Nur, dan hai Bang Nur. Dan ada Wapimret Bang Yusuf. Hai Bang Ucup. Jumpa lagi nih kita tim. Selalu jumpa. Iya. Aku duluan ke Bang Nur dulu nih. Ya, Bang Nur. silakan. Ini ada berita yang menggemparkan banget nih tadi di dapur redaksi, seorang ayah yang tega berbuat asusila kepada anaknya yang baru berusia 3 tahun. Dan katanya di Batam itu ada kebun organik terbesar di Indonesia. Itu benar Bang Nur? Gimana sih itu? Boleh dijelaskan Bang berita-berita yang untuk ini, untuk besok? Jadi pertama mungkin soal kasus yang pemerkosaan terhadap anak kandung ya. Iya. Ini kalau saya bilang iblis pun mungkin angkat tangan sama beliau. Iya, iya. Kenapa? Biadab banget ya Bang. Iya, sangat memprihatinkan. Bayangkanlah anak usia 3 tahun 11 bulan diperkosa oleh ayah kandungnya selama 5 kali. Sudah diperkosa, dia pendarahan, dibuang lagi di jalan gitu. Ini kelewatan. Ini bikin emosi ya? Iya. Bikin emosi banget. Ya, mestinya aturan yang dulu sempat digembar-gemborkan ya, hukum kebiri yang begini. Iya. Bukan hanya kebiri ya, mungkin langsung di hukuman mati lah. Hukuman mati pun layak. Ya. Iya. Karena seharusnya seorang ayah itu dialah yang menjadi pelindung anaknya gitu. Melindungi, mengayomi, Masih mendidik ya. balita, 3 tahun 11 bulan, bayangin sampai pendarahan gitu. Gak bisa membayangkan saking Rasanya kita kini ulet-ulet. iya. Emosi banget tadi bacanya itu Bang Nur. Iya, betul. Terus itu yang kita akan angkat itu dan nanti kita akan lanjutkan juga dengan liputan mendalam soal itu karena ternyata di Batam itu kasus kekerasan seksual terhadap anak itu sangat tinggi sekali gitu. Dan pelakunya rata-rata orang terdekat. Ngeri, parah. Itu kayaknya menarik untuk liputan khusus ke depan Bang Nur. Ya, insya Allah rencananya itu. Ini liputan siapa Bang? Ini kawan-kawan dari Polres. Oke, ya. Selain itu Bang, ada berita kunjungan Wakil Presiden yang ke kebun organik terbesar se-Indonesia. Is it? Benarkah itu? Betul. Jadi sebenarnya itu kunjungan mendadak ya. Agenda utamanya sebenarnya di Bintan besok gitu. Dan memang menarik juga sih karena ternyata di Indonesia tuh ada apa namanya perkebunan hidroponik, sayuran hidroponik terbesar di Indonesia. Oh, hidroponik. Di Batam ya. Oke. Di Tiban, tepatnya di seberang Tiban kampung yang berbatasan dengan Southland. Itu luas sekali ya dan orientasinya ekspor. Wow, keren banget. Terutama tujuan Singapura ya. Baru tahu di Batam ada Dia itu ya. menggunakan greenhouse gitu ya. Jadi semua menggunakan sudah juga menggunakan teknologi ya. Sistemnya sehingga pengaturan misalnya kebutuhan hara dan lain sebagainya itu udah sangat sekali sehingga masa panen bisa diatur, kualitas sayuran bisa diatur dan lain sebagainya. Wow, pangsa pasar ekspor. Tapi lokal di ini juga. Dia lebih ke ekspor. Ekspor, Ya, wow, kalau keren lokal banget. kita biasanya dipasok dari wilayah-wilayah Barelang, ada juga yang dipasok dari Tembesi gitu ya. Oke, iya, wah keren itu. Nggak sabar untuk bacanya besok. Selain itu apa Bang Nur? Ya, tapi agenda utama Pak Wapres sebenarnya besok ya ada apa namanya pelantikan komite daerah tentang keuangan syariah. Gitu ya. Iya. Itu keuangan syariah udah digembar-gemborkan dari tahun lalu ya. Iya, bahkan Bank Daerah Kepri Riau ya. Bank Riau Kepri. Riau Kepri udah menjelma menjadi bank syariah sekarang. Wah. Dan ya sudah sangat ini ya apalagi sejak peleburan beberapa bank syariah. Iya benar. Bank Syariah Indonesia BSI gitu. BSI. Karena memang kebutuhan masyarakat akan perbankan yang sifatnya syariah sangat tinggi. Gitu. Tapi besok di berita dijelasin nggak Bang, apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Ya,
nanti ada gambaran sedikit lah tentang syariah itu seperti apa dan konvensional seperti apa. Yang tentunya kan di kita banyak masyarakat Muslim yang ingin terbebas dari yang namanya riba kan. Oke. Pemerintah tentu sudah melihat ini bahwa potensi pasar perbankan syariah itu sangat besar sekali. Kalau bank syariah bebas riba ya Bang? Iya, bebas riba gitu. Tidak ada Akadnya potongan? disesuaikan dengan syariat. Oke. Karena itu menjadi kebutuhan bagi masyarakat Muslim. Iya. Oke. Selain itu Bang Nur, untuk besok yang sudah... Ada juga sih yang lanjutan dari kejadian kemarin yang anggota polisi yang di itu. Ya. Tadi sudah dimakamkan, cuma memang pemakamannya agak sedikit mengharukan ya, agak sedikit menyedihkan juga karena kedua orang tuanya tidak hadir. Kebetulan orang tuanya sedang menunaikan ibadah haji gitu. Tapi dia tetap dimakamkan dengan cara kedinasan. Secara militer? Ya. Bukan militer. Kedinasan polisi. Kedinasan. Terus pelaku penabraknya sudah ditahan, langsung ditahan. Terancam hukuman 6 tahun penjara. Dan berangkat dari kasus ini juga akhirnya Ditlantas Polda Kepri juga mengambil kebijakan akan menindak truk-truk atau pengendara lainnya yang ugal-ugalan. Karena di Batam itu banyak sekali ya. Banyak terutama banget. yang bawa truk-truk besar itu kan. Iya. Dan itu sudah menjadi keluhan masyarakat selama ini gitu. Ya. Di berita besok itu akan ada arahan nggak bahwa perlu jalur khusus untuk mobil-mobil alat berat? Gitu. Kita pengen seperti itu karena Batam ini kan sangat industrinya tersebar di berbagai wilayah gitu. Kalau tidak ada pengaturan kapan alat-alat kendaraan berat ini bersamaan dengan jam-jam sibuk masyarakat, inilah potensi kecelakaannya itu deh. Oke, jadi perlu meminimalisir itu dengan kebijakan-kebijakan baru ya Bang? Ya, selain memang program pemerintah juga yang terus melebarkan jalan kan sehingga nanti ruang pengendara semakin luas gitu. Oke, ada lagi Bang? Ya, Batam kalau untuk lokal ya, data dari BPS bahwa Batam itu mengalami deflasi ya gitu. Deflasi? Deflasi, bahkan terendah di Sumatera gitu. Wah. Pada Mei. Berapa persen deflasi Bang? 0,2 ya, 2%. Terus itu dipicu 3 kelompok pengeluaran ya. Apa aja? Transportasi, rekreasi, olahraga, dan kebutuhan peralatan rumah tangga yang harganya turun gitu. Oke. 3 kelompok itu dipicu oleh 3 kelompok itu. Wah. Selain memang juga kan di Batam agak berbeda dengan daerah lain, Batam tuh punya tim pengendali inflasi namanya. Ada dari Bank Indonesia, ada Pemda dan kalangan pengusaha. Jadi ketika misalnya ada terjadi lonjakan kebutuhan harga produk tertentu yang bisa menjadi pemicu dari inflasi, maka akan dibuat semacam program misalnya operasi pasar. Jadi dengan begitu akan harga stabil ya. Stabil kan. Deflasi ya. Wah, biasanya inflasi. Ini deflasi dan terendah. Se-Sumatera. Oke. Nah, ke Bang Ucup nih kali ini. Bang Ucup, dari poin-poin yang disampaikan Bang Nur itu apa nih persiapan keutama Bang? Yang berita orang tuanya yang kekerasan terhadap anaknya sendiri itu bikin miris banget ya. Itu layak ke halaman 1 sih. Tragedi itu sebenarnya. Benar tragedi banget. Itu udah bukan kriminal biasa, itu tragedi. Tapi itu sumbernya selain dari kepolisian, dari siapa aja? Reporter di lapangan mewawancarai pemerhati anak. Pemerhati anak, dan di Batam itu kan punya komisi perlindungan anak ya. Mungkin dari sana ya Man ya? Iya. Dari sana juga. Jadi awal terungkap kasus ini, jadi ada tukang sayur yang keliling di perumahan Dreamland. Dia menemukan ibu dengan anaknya yang pendarahan tadi itu. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, akhirnya terdiagnosa ternyata anak ini habis mengalami kekerasan seksual. Tragedi. Ya. Jadi udah dicabuli, diperkosa selama 5 kali, pendarahan, dibuang lagi di jalanan gitu. Tidak berperkemanusiaan ya? Udah melebihi binatang. Binatang mungkin nggak seperti itu. Melebihi lebih-lebih dari hewan. Iya. Ya berita berita Andi Pramono masih ada kan?
Pramono ya itu asetnya Lanjutan memang, korupsi. Seperti yang kita ungkap hari ini, asetnya di Batam tuh ada 3 titik, kemudian di Karimun 1 titik. Karimun ya lahan ya yang paling luas ya, dengan luas lebih dari 55.000 meter persegi. Kalau di Batam tuh ada indikasi salah satu selain di perumahan elit di perumahan Everest kemarin di Blok Everest di Southling juga ada di Tamas. Kompleks elit semua ya. Iya. Menarik, tetap dilanjutkan di halaman depan. Saya kira. Tapi apakah itu misalnya hasil pencucian uang atau gratifikasi? Ya biarlah aparat penegak hukum nanti akan membuktikan. Di berita hari ini kan udah dijelaskan bahwa 3 titik hartanya itu hasil sendiri, terus 1 titik itu dari hibah. Ya. Kalau untuk besok kelanjutannya apa ini, Bang? Yaitu penambahan aset itu yang Ada penelusuran penambahan. dari penyidik itu kan tadi diduga ada punya aset di Dutamas satu. Oh, itu yang terbaru Itu ya. kan terbaru kan di hari ini nggak ada itu. Oke, iya. Yang Oke. ini juga ya agak miris juga sih. Iya. Kalau kita melihat titik asetnya ini di tempat-tempat elit dengan yang dilaporkan di LHKPN itu yang per 31 Desember 2022 itu nilainya jomplang ya. Ya. Jauh banget ya, Bang. Ya. Harga yang satu perumahan sekitar 3 miliar, satunya lagi sekitar 2 miliaran, tapi di LHKPN cuma 400-an juta. 100-an juta, 250 160-an. juta, gitu kan. Nggak masuk akal ya? Dengan kondisi Batam ya, Iya. dari nilai jual objek pajaknya aja udah Iya, benar. Sangat jauh dengan harga taksir jomplang pasar. banget. Jauh. Ratusan dengan miliaran gitu. Iya. Kalau berita kebun hidroponik itu gimana, Bang? Menarik itu karena kabarnya terbesar di Indonesia itu. Iya, itu ke utama metropolis. Itu masih menarik untuk ke depan sih, karena terbesar di Indonesia ya. Iya, Kita iya, nggak iya, nyangka iya. di Batam Di loh ya, Batam. di Batam. Kita tahu di Batam lahan terbatas gitu Iya, kan. Tapi iya. ini kan Tanah pakai merah tanah gitu. merah. Tapi dengan menggunakan teknologi ternyata bisa jadi terbesar, Iya. bahkan orientasinya ekspor. Meskipun sebenarnya untuk kebutuhan lokal kita kan kurang juga. Pemiliknya orang lokal sendiri. Perusahaan ya, PT Oh, perusahaan. Batamindo, Singapura, Batamindo Singapura apa gitu. Jadi itu udah skala komersil ya. Iya. perusahaan. Karena memang untuk sistem budidaya hidroponik ini kan menggunakan teknologi. Kontur tanah dan Tidak terpengaruh dengan kontur tanah. Iya. dengan, Jadi dipaksa kreatif Iya. untuk bikin kebun Dengan hidroponik teknologi itu ya. Dia tidak tergantung dengan Iya. tanah, cuma butuh area aja Iya, untuk iya, meletakkan peralatan-peralatan itu tadi. Dan titiban kan masih hijau gitu. Apa Jadi kondisi? Berarti kalau itu ketiban, tanamnya itu ketiban dari media ini ya. Udah tanamnya. ada media tanam, jadi ada Iya, ada dari air kan, pipa, iya. ada air. Di air itu nanti ada sumber khusus unsur haranya. Iya. Yang secara ini udah ada penelitiannya ya. Misalnya tanaman ini kebutuhan unsur ininya haranya ini itu sudah itu dialirkan ke sistem hidroponiknya itu. Itulah makanya disebut kebun hidroponik ya. Hidroponik. Terbesar se-Indonesia Ya, juga. terbesar sebenarnya. Kalau kita ketiban itu ditanjakan sebelum jembatan penyeberangan itu sebelah kanan. Kalau dari arah Batam Center ya. Oke. Kalau dari arah Sekupang itu sebelah kiri. Sebelah kiri. Itu mulai dari bibir jalan itu sampai ke arah laut. Wah. Ya, luas sekali memang gitu. Itu bisa dikunjungin nggak secara terbuka? Tidak. Karena yang hidroponik ini kan memang dia perlu tidak sembarang juga kita masuk ke sana. Kita harus ada misalnya area sterilisasi. Iya, Itu iya, sebelum iya, masuk benar. ke sana. Kan dikhawatirkan nanti kalau banyak berkunjung ke sana nanti Terindikasi ada bakteri, penyakit segala macam. merusak tanaman Sementara ya. Kalau produk sayuran segar orientasi ekspor ke Singapura kan dia ada standarnya sendiri. Iya, ada kisinya. Oh iya, dia standarnya zero pesticide kan. Iya, benar. Itu salah satu kelebihan hidroponik ya, dia tidak menggunakan pestisida gitu, karena dia di ruangan khusus kan. Iya. Ada lagi, Bang Ucup? Yang kokain itu ya? Iya, yang menarik sebenarnya Baru agak berita lanjutan tentang kokain kan kita nggak tahu ya apakah memang itu tidak sengaja menemukan kokain atau itu disengaja. Artinya kalau disengaja itu jaringan internasional. Oke. Yang kita tahu
dalam sejarah nggak ada pemakai kokain di Batam. Itu pasti ini cuma transit doang. Biasanya ke Australia kan. Kabarnya di Australia. Jumlahnya besar loh ternyata. Jumlahnya besar. Setelah ditelusuri lagi. Dari 2002 itu kan berlanjut nih penemuan totalnya sudah 58 kilo. Wow. Ini kan udah 2 kali penemuan. Kan Narkoba kelas 1. satu ya, Iya. kan kita penemuan pertama itu kapan hari itu, terus ada penemuan kembali. Kedua itu kokain juga. Yang ada bendera Israel, Amerika itu bungkusnya itu kan. Itu seolah-olah tidak sengaja gitu kan. Apakah ini disengaja atau tidak gitu. Kita nggak tahu. Jadi di modus aja ya, seolah-olah itu barang temuan tapi memang sengaja disebar supaya nanti kurirnya bisa mengambil di laut atau Iya, iya, Jadi iya, acak iya. gitu kan. tujuan kan gitu. Anambas itu kan laut lepas gitu kan. Iya. Ya, Anambas jalur Jalur nasional. Internasional. Ya mudah-mudahan enggak lah. Berita kita lumayan berwarna besok ya. Iya, berwarna dan bikin emosi. Ya, Mengandung bawang kan ya. mengandung bawang, mengandung bikin Jadi kesel memang ya. kita, mungkin ini salah satu pelajaran juga buat para orang tua ya, bahwa memang juga buat para yang mungkin yang belum menikah perlu juga melihat karakter dari pasangan. Jangan-jangan dia ada kecenderungan tersendiri, Benar, pedofil benar, gitu ya. iya, Itu iya. karena penting sekali, karena kalau kejadian seperti ini kan anak sendiri yang jadi Iya. mangsa gitu. Mengenal karakter ya. Begitupun yang sebelumnya terjadi kan, yang orang tuanya ASN, tiga Iya. anaknya jadi korban sebelumnya, anak kandung. Kalau berita seperti ini, kita yang di redaksi pun membacanya Iya. geram banget ya, Geram. apalagi pembaca besok Geram. gitu loh. Karena Kita sih berharap penegakan hukum, iya, penegakan Iya. hukum sebenarnya. karena kuncinya di situ kan. Penegakan hukum benar. Karena hampir seminggu terjadi peristiwa seperti itu. Wah, parah sih. Batam ya. Iya. Dan mirisnya lagi Batam itu dapat predikat kota layak anak. Itu kan kontradiksi. Yes, sangat kontradiktif sekali. Iya. Oke deh, Bang Ucup, Eh. Bang Nur, terima kasih atas waktunya hari ini. Kita nggak sabar untuk menunggu koran terbit besok. Meskipun sudah bisa berita-berita yang kami diskusikan hari ini sudah bisa dilihat di kanal batampos.co.id. Sekian dulu Hot News edisi Kamis 8 Juni 2023. Cerdas memilih informasi tepat bersama Batam Pos. Salam redaksi.